Pace bene, saya menemukan kisah di YouTube dari seorang pria namanya Shoaib Rasuli. Dia sebelumnya adalah seorang Muslim, masuk menjadi Katolik, dan salah satu bagian dari kisahnya, ia bercerita tentang bagaimana Maria mengambil peran juga dalam proses mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, menjadi Katolik lebih tepatnya. Oke, kisah ini saya temukan di internet. Ada satu podcast dari satu paroki, Saint John Indy namanya, di mana pastor yang bekerja di paroki itu mewawancarai umatnya, dan di salah satu tema berjumpalah dia dengan seorang pria bernama Shoaib Rasuli ini. Nah, ada beberapa bagian episode dari podcast yang mereka buat, tapi saya tertarik menyinggung soal dari rasa ingin tahunya hingga akhirnya menjadi seorang Katolik, dan bagaimana devosinya kepada Bunda Maria menuntun dia untuk mengambil keputusan bulat menjadi seorang Katolik. Video ini panjangnya tidak lebih dari 10 menit, oke? Topiknya adalah Maria. Itu berarti sosok yang dibahas di sini adalah Maria. Tetapi bukan berarti bahwa Katolik itu melulu berbicara tentang Maria. Kemarin saya menemukan satu komentar ya. Ketika saya membahas tentang Maria, lalu seseorang berkata, inilah buktinya bahwa Katolik itu mengkultuskan Maria melebihi Tuhan. Itu kesimpulan yang terburu-buru. Video ini hanyalah sebuah kepingan dari pendalaman iman Katolik yang holistik begitu ya, yang menyeluruh. Jangan harapkan kamu mengetahui seluruh ajaran Katolik hanya dari sebuah video yang sangat sederhana semacam ini. Nah, ketika berbicara tentang Maria dalam video ini dan kamu mendengarkannya, kamu tidak bisa menyimpulkan bahwa Katolik itu hanya semata-mata berbicara tentang Maria. Sekali lagi ini sangat-sangat parsial, sebuah kepingan kecil memperkenalkanmu pada gereja Katolik. Nah, kebetulan ada satu sosok ini namanya Shoaib Rasuli seperti saya katakan. Dia secara tidak sengaja bertemu dengan sosok Maria dalam sebuah perayaan, berdoa dalam keraguannya, dan dia menemukan alasan untuk lebih ingin mengenal Yesus. Nah, lihat bagaimana pendalaman tentang Maria itu tidak berhenti dalam diri Maria semata, tetapi membawa dia pada pengenalan akan Kristus. Oke, kisahnya ini backgroundnya pada sebuah masa Advent katanya ya. Pria ini mengakui pentingnya Maria dalam Islam. Oke, dia seorang Muslim sebelumnya. Namanya pun Shoaib Rasuli. Dari namanya kita tahu dia ke Arab-Araban. Ya. Dia menemukan sosok Maria dalam pengajaran imannya. Dan dia menemukan juga ada sosok Maria dalam kekristenan, kekatolikan. Hanya saja menurut dia konsep Maria dalam gereja Katolik itu berlebihan. Sama halnya seperti konsep orang Katolik itu terhadap orang kudus, Santo Santa, berlebihan, kata dia. Tetapi suatu waktu dia mendapat satu undangan untuk ikut merayakan Maria di Guadalupe. Ini satu perayaan Marian berkenan tentang penampakan Bunda Maria, diyakini terjadi pada tahun 1531 dan dirayakan setiap tanggal 12 Desember. Bahwa Maria menunjukkan dirinya di Meksiko kepada seorang petani sederhana namanya Juan Diego. Dan ini menjadi perayaan yang besar di Amerika Selatan, juga sampai ke Amerika Tengah, Amerika Serikat. Terutama di kelompok orang Amerika Serikat berbahasa Spanyol dan sebenarnya di seluruh dunia. Nah, undangan ini dia tanggapi dengan setengah hati karena undangan merayakan Maria Guadalupe ini. Karena dia merasa berlebihan cara Katolik ini menghormati Maria. Nah, tetapi dia lakukan juga toh sebuah tawaran. Maka dia berdua sendiri. Dan dia meminta bimbingan. Oke lah, Bunda Maria, jika benar kamu sanggup mendoakan kami juga, doakanlah saya dalam proses mencari kebenaran iman.
begitu ya. Dia skeptis dengan ajaran Islam yang dia sudah miliki, tetapi belum juga memantapkan diri, dia masuk kemana kemudian. Nah, dia meminta doa dengan bantuan Bunda Maria. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga kecilnya. Nah, tindakan doa yang tampaknya sederhana ini merupakan justru batu loncatan yang sangat penting. Sebab dari ketika dia berdoa itu, dia menemukan semangat yang baru untuk benar-benar mantap ingin mengenal Yesus. Bagaimana Allah menjadi manusia. Gitu ya. Pria ini mengungkapkan keterkejutannya. Dia juga terkejut, bagaimana setelah saya berdoa dengan bersama dengan Bunda Maria ini, saya sepertinya semakin semangat untuk mendalami, mengenal siapa itu Kristus. Semakin semangat untuk mengakui penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak begitu terang juga bagi dia bagaimana doa itu berpengaruh dalam proses panggilannya sebagai Kristen. Yang saya pikirkan begini, dari kisah Suhaib Rasuli. Kita bisa berdiskusi panjang lebar tanpa ujung tentang seberapa penting rupanya Maria ini. Harus diingat, harus dirayakan gitu ya. Tetapi ternyata membawa orang pada Kristus. Dan demikian yang gereja lakukan dengan mengingat orang kudusnya, Santo Santa. Bukan terutama demi dirinya sendiri, orang-orang ini yang sudah meninggal ini. Tetapi ad maiorem Dei gloriam. Demi kemuliaan Allah yang lebih banyak dikenal orang. Gitu ya. Melintasi suku, melintasi bahasa, melintasi bangsa, melintasi generasi. Sekarang ini sedang dibicarakan orang Carlo Acutis. Seorang kandidat santo yang sudah ada bukti dengan mukjizat yang terjadi, sudah diuji. Oke, ini santo. Bagaimana kita mengetahui ini santo? Benarkah dia kudus? Gereja melihat ada kekudusan di sana. Dan orang berpikir tentang hal-hal kudus ketika berbicara tentang orang ini. Orang diajak untuk menghidupi yang baik. Begitu ya. Nah, ini sebuah situasi yang tidak semua orang miliki. Mungkin ketika orang melihat, ini muka-muka pembelot ini, muka-muka pembuat masalah. Nah, ada orang ketika melihat dia, ada orang terpanggil untuk berdoa, terpanggil untuk menghidupi imannya. Saya pikir ini tanda-tanda kekudusan juga, bukan semata-mata, bukan berarti bahwa dia benar-benar tanpa noda, tetapi melihat dia, orang terpanggil untuk hidup seturut tuntunan imannya. Nah, ini yang terjadi juga dalam refleksi Suhaib Rasuli tentang Maria. Yang dirayakan dalam berbagai cara, salah satunya dalam Maria, penampakan Bunda Maria Guadalupe. Ciao.